yang lagi viral itu di RT 05. Kecamatan diambil yang utama, di Bapeda kelekano sing awal bablas guys. Di Fasum khususnya RT 5 Pak, itu ada beberapa Fasum yang kosong. Rencana ke depan kita mengusulkan adanya kayak gelanggang olahraga mini Pak. Saya sebagai orang Embongan Pak, saya mengusulkan mungkin ada penambahan rambu hati-hati dan KM 30, banyak keluar masuk warga menyeberang. Di situ nanti hasilnya kelihatan indah. Motivasi saya gimana untuk membangun nggak sekedar RT tapi cuma kita mau berbicara RW Pak, berbicara Geraha Candi ke depan seperti apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara reses lanjutan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari fraksi PKS Pak Sabila Rosad dari Dapil Bukul Kidul. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk umat di akhir kiamat. Dalam acara hari ini kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dari Bapak RW 8 Kelurahan Geraha Candi dan yang bapak-bapak yang lain dalam malam hari ini. Selanjutnya ada penjelasan atau pemaparan sambutan dari Ketua RW 8 Pak Caswan yang tersedia untuk memberi sambutan pada acara malam hari ini. Kemudian pemaparan dari Pak Bilal selaku anggota Dewan dari fraksi PKS. Dan selanjutnya langsung kepada Pak RW kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sabila Rashid selaku anggota Dewan dari PKS, yang kami hormati Bapak Ketua RT 01 sampai dengan RT 07 yang diundang oleh Bapak Sabila Rashid dalam rangka reses kedua, yang kami hormati warga Geraha Candi yang dimulaikan Allah dalam salam sejahtera kepada bagi agama yang lain. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barokah ini kita diundang. Kalau undangan itu kalau dihadiri kata ulama insya Allah dapat pahala. Kalau tidak hadiri nanti jadi hutang. Saya minta yang dapat pahala aja. Nanti pulangnya juga pasti dapat yang lainnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Dan alhamdulillah dalam yang kesempatan yang penuh barokah ini, semoga warga Geraha Candi tetap kondusif, karena saya banyak belajar daripada Bapak Ketua RT 01 sampai 7 yang tidak kurang-kurangnya selalu membimbing
membina dan mengarahkan warganya. Di RW 08 ini kan seperti saya itu tidak bisa apa-apa tanpa bantuan daripada Bapak Ketua RT dan jajarannya. Yang sudah dibuktikan sekarang ini yang lagi viral itu di RT 05. Itu karena RT 05 dan jajarannya bekerja keras dengan tulus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa sampai jadi juara. Dan semoga rekan saudara-saudara ke RT yang lain nanti bisa mengikuti jejak seperti Pak Widodo. Dan mudah-mudahan nanti Pak Laras berkenan sama Pak Agus membantu membackup di RT 04 Pak, supaya bisa tamannya lebih bagus seperti di RT 05. Karena yang dipandang Geraha Candi itu pintu-pintu yang kanan kiri depan samping. Dan alhamdulillah kami juga bersyukur di lingkungan Geraha Candi ini ada seorang dewan Pak Sabilal dan Ibu Miftah, tapi sekarang bahasanya langsung Pak Sabilal aja karena yang mengundang Pak Sabilal. Dari awal beliau menjadi ketua dari anggota dewan, kontribusinya luar biasa. Dari mulai pavingisasi, pagar, sampai insya Allah nanti dibuatkan drainase baru lagi. Insya Allah bulan September, Agustus ya Pak ya. Dan syukur alhamdulillah nanti pas hari ulang tahunnya buat ketua RT 07 selaku panitia HUT RI RT 06 nanti juga bisa di spot sama Pak Sabilal Pak. Amin, amin, amin. Oh. Karena Pak Wahyudi ini alhamdulillah sudah semangat terus Mas Pak. Saya bilang tenang aja, masih ada Pak Sabilal, doakan panjang umur, banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Kita disupport nanti. Dan terutama Pak Wahyudi ini tiap hari wis ngobrak-obrak RT-nya kon bayar 500 kabeh. Mau wis dibayar apa turun? Semangatnya Pak Wahyudi sampai segitu. Pak Haji Ali dari RW udah ya Pak Haji? Alhamdulillah. Aman. Jadi kekurangannya nanti apa kata Pak Sabilal? Guyon tapi nemen Pak. Oh gitu ya. Ya biar tahu Pak. Karena di sini di Geraha Candi itu selalu ada komunikasi antar RT. Dan kalau RW salah pun ditegur ya alhamdulillah. Jadi teguran itu bukan menjadi kekurangan buat kita, tapi menjadi motivasi untuk membangun. Oh jadi tegur di elingno tadi dimusuhi kabeh. Nah kayak saya itu udah biasa. Pak Wahyudi ngeritik saya alhamdulillah, tapi sekarang ini ya lebih baik ya Pak Wahyudi ya. Karena kita itu sama-sama lah mengoreksi diri kita. Kalau saya nggak dikoreksi nggak bisa saya melihat kitab saya. Sebaliknya juga gitu. Dan efeknya juga akhirnya Geraha Candi bisa seperti sekarang ini. Karena kita sama-sama dewasa, sama-sama mengerti karena kita kerjanya kerja sosial yang tidak dibayar oleh masyarakat tapi bermanfaat buat masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti Pak Sabilal tetap eksis, tetap semangat. Jangan lupakan Geraha Candi Pak, ini terutama warga-warga RT 1 sampai RT 7 Pak, yang selalu mendoakan. Jadi kalau ada apa-apa RT-nya Pak Sabilal gini-gini, ya direspon dengan positif Pak. Jangan dianggap menjadi beban ya Pak ya. Insya Allah demikian ya Pak ya. Nah, itu aja mungkin saya mewakili dari Ketua RT 1 sampai RT 07. Harapan saya Allah Subhanahu wa taala meridhai, berikan barokah kepada Pak Sabilal dan keluarga, bisa menjadi anggota dewan kembali sehingga bisa membantu kontribusi yang besar buat Geraha Candi. Karena Geraha Candi masih banyak PR. Kita belum punya balai RW yang bagus. Harapan saya nanti kalau Bapak udah jadi dewan lagi, targetnya harus punya dewan gedung RW yang bagus. Gitu. Bila perlu diajak tur ya. Ya nanti modelnya kayak apa nggak ngerti lah. Kalau yang mimpin Pak Mul nanti ziarah. Tapi kalau yang memimpin Pak Agus beda lagi, itu ke Bromo.
Gitu ya bagus ya. Iya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah. Bila ada kekurangan, kesalahan saya sebagai manusia mohon dimaafkan karena kami banyak kekurangan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipaparkan informasi dari kedewanan dari Pak Sabila Rosad, waktu dan tempat. Terima kasih. Lewat lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan nabiyuka wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua RW yang luar biasa, Pak Jaswan, sudah 2 periode ini Pak. Bukan kepaksa ya, tapi niat ikhlas untuk warga Kerajaan. Dan yang kami hormati bapak-bapak pengurus RT Gerah Candi dari RT 1 sampai RT 7. Kemudian ada Pak Hamzah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kerawuan bapak-bapak sekalian. Sengaja kami mengundang bapak-bapak sekalian. Ini sebenarnya acara reses lanjutan. Jadi kemarin untuk pertanggungjawaban kami sudah laksanakan di Dekopin. Jadi reses ini lanjutan. Ternyata saya tanya bagian tenaga ahlinya, misalnya ada absen yang ternyata absennya sudah diselesaikan duluan. Monggo, benar. Jadi bapak-bapak sering dengar opo sing reses itu. Paling melaku paling ya, opo pray de oma. Reses. Itu kalau anggota dewan pusat itu resesnya 1 tahun bisa 6 kali. Nilainya itu 1 kali reses ratusan juta. Masya Allah. Jadi mereka tapi tidak mempertanggungjawabkan kayak yang biasa di ASN dirinci kau no, tidak ada dirinci wungkul. Umpama di kerajaan ini mau buat HUT itu dikasihkan wungkul sudah, tak perlu ada untuk ini untuk itu, tak usah. Lek pusat, tapi lek daerah, wah, sak kacangnya dihitung, sak kulitnya itu di daerah. Jadi tujuan reses itu adalah rangka menyerap aspirasi semua orang yang ada di dapil, maksudnya dapil itu daerah wilayah pemilihan saya, itu untuk mendapatkan masukan. Siapapun, tidak mengenal di mana ataupun kerja apa, tidak ada. Yang penting dari unsur semua lapisan masyarakat. Reses itu, jadi di kota kita hanya dapat jatah hanya 3 kali. Istilahnya masa persidangan pertama, kemudian masa persidangan kedua, dan masa persidangan ketiga. Sekarang kita di masa persidangan kedua, 4 bulan sekali. Orang mana berarti? Ketiga. Orang mana ya? Nah, Saya. jadi seperti itu. Memang resminya kalau kita itu kemarin itu ada spanduk, kemudian ada daftar hadir semua. Tapi kemarin sudah diselesaikan untuk SPJ, kemudian hari ini lanjutannya. Konsumsinya masih berlanjut, karena saya waktu itu minta separuh aja untuk yang resmi, yang belum ada sisanya saya usahakan untuk
yang reses kedua. Alhamdulillah pada malam hari ini ingin ketemu dengan Pak RW, kemudian warga Geraha Candi, Pak RT semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini saya didukung, dipilih di tahun 2019 kemarin, sehingga alhamdulillah insya Allah di bulan Februari 2024 ada pemilihan pileg, kemudian pemilihan presiden dan pemilihan BPD seperti itu. Nah, itu mungkin dalam perjalanan kami di periode pertama ataupun periode kedua. Kalau periode pertama itu tidak banyak yang kami lakukan. Waktu itu memang paving di Geraha Candi masih di RT khusus, di RT 6 waktu itu, sebelah sini aja waktu itu di periode pertama. Setelah itu waktu itu kebetulan Pak Budi itu bagian di pertimnya, jadi enak. Jadi aku umpama gak ngusul mek takon to, oh wis mari ya. Jadi gak sampai saya mengusulkan. Saya tanya Pak Budi, Geraha Candi masuk tak pavingnya? Lanjutan, oh masuk. Karena sistem bagi teman-teman yang di sistem di pengusulan kegiatan untuk di pengerjaan anggaran tahun yang akan datang itu ada modelnya, model usulannya itu ada tiga. Yang satu lewat musren. Nah, itu musren itu tiap RT ngusulkan, kemudian diperas lagi di kecamatan diambil yang utama, di Bapeda kelekano sing awal bablas wis seperti itu. Nah itu makanya di tiap musren itu bolak-balik diundang musul tapi gak katut, kondisinya seperti itu. Nah makanya perlu ada pengawalannya itu salah satunya lewat anggota dewan. Kemudian yang kedua itu lewat OPD ataupun dinas itu punya hak untuk mengusulkan. Jadi mereka punya hak untuk mengusulkan anggaran-anggaran dari yang terkait dengan jobnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah lewat anggota dewan, namanya Pokir ini. Pokir dari Gusipul, pokoknya ojo dipikir. Seperti itu. Nah, yang kemarin Geraha Candi yang alhamdulillah berapa kali ini saya usulkan. Jadi kebetulan saya koordinasi dengan Pak Budi, kebetulan Pak Budi itu bidangnya. Kalau yang TPQ itu langsung saya ke Pak Wali. Di Pak Wali ini minta hibah untuk TPQ. Itu nanti jatuhnya di dinas terkait, khususnya di Dignas seperti itu. Nah itu sama Dignas saya dikontak Pak Bilal, ACC Pak Wali sudah turun. Oh ya terima kasih. Seperti itu. Nah itu model anggaran ataupun usulan yang diajukan kepada pemerintah. Kemarin Pak Widodo mengusulkan, kebetulan waktu itu saya lihat di grup majelis ada beberapa usulan ya. Saya punya Pak Widodo saya masukkan. Alhamdulillah ternyata disurvei ya. Nah disurvei itu gak salah nilainya 300 waktu itu gak salah. Perhitungan dari Perkim seperti itu. Nah, ya. Anggaran 2024. Iya. Oh bukan Pak. Yang paving. Iya. Ya. Oh ya 2000. Enggak Pak. 2025 Pak. Karena 2024 itu sudah selesai. Sudah selesainya kemarin. Jadi iya. Tapi itu pengajuannya kan tahun 2023. Oh 23. 23. Survei baru-baru ini. Oh iya ya. Anggarannya. Oh iya sudah masuk. Iya iya betul. Kalau pengusulan sekarang nanti masuknya di 2025. Jadi seperti itu. Karena
terakhir itu bulan Mei kemarin. Jadi bulan Mei itu sebelum Musrenbang Kota. Jadi sebelum Musrenbang Kota itu sudah ketemu Perkim oleh Samene, PUPR oleh Samene, Dignas oleh Samene, itu harus ketemu. Jadi umpama kalau kita ingin memasukkan lagi itu roto angel, kudu dil-dilan istilahnya, kudu ada yang dicoret dan itu harus melalui sekda. Nah, seperti itu. Nah, itu gambaran secara umum ya. Jadi kalau istilahnya bila ada usulan masyarakat harus dilakukan sebelum April, antara Januari, Februari, Maret, sebelum April seperti itu, sehingga bisa masuk di tahun berikutnya. Kalau melewati di atas Mei itu 2 tahun yang akan datang. Jadi umpama sekarang kalau kita mengusulkan itu bisa masuk di 2025. Nah, kemarin dari RT 4 ya rencana. Nah, itu tidak bisa masuk di 2004, Pak. Jadi nanti bisa kita kawal di 2025. Seperti itu. Itu gambaran dari sistem pengajuan ya, pengajuan kegiatan dari masyarakat bisa dilewatkan lewat DPR, istilahnya pokir, kemudian bisa dari Musrenbang dan lewat dari OPD atau dinas terkait. Nah, kita itu sebenarnya dibatasi anggarannya, khususnya di anggota dewan. Umpama volumenya maksimal nggak sampai 1 M. Kalau tahun sebelumnya bisa lebih dari 1 M usulan kita itu. Nah, kemarin itu sama Pak Sekres anggota dewan maksimal 750 sampai 500. Akhirnya usulnya padahal rekapan yang lewat saya itu di atas 1 miliar. Akhirnya wis iki DCI, Kikari, iki DCI. Yang banyak itu RTLH, rumah tidak layak huni. Itu daerah Kerampiangan yang banyak saya sekitar, kebetulan bulu lah telepon Pak Bilal, aku kayak dikei jatah telu lewat Pak Bilal isota, yes masukkan aja Bu, ada 5 saya masukkan, jadi jatahnya dari kelurahan itu dikasih jatah hanya 3 yang bisa lolos. Akhirnya dia titipkan saya sekitar 6, akhirnya lolos. Waktu itu sebenarnya saya mau ambil semua juga bisa, tapi saya juga kan harus memperhatikan di kelurahan yang lain. Akhirnya saya ambil 6 aja yang saya akomodir lewat saya seperti itu. Itu bapak-bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ingin duduk ya Pak Agus, apa aja yang bisa kami lakukan di selama anggota dewan di Geraha Candi. Jangan takut kehilangan pahala. Nah iya, itu Pak Agus gitu. Iya. Ya, jadi ini ya tahun sebelumnya yang kita perjuangkan. Waktu itu Pak Sikit ya sama Pak RW golek dedek waktu itu ya, untuk nutup pagar waktu itu. Akhirnya alhamdulillah kita bisa realisasikan pagar tembok ini mulai dari di RT 5 juga yang sedikit itu, kemudian sampai di depan sana Pak Warno sana, itu yang tahun sebelumnya. Ini yang paving di RT 1. Waktu itu Pak Budi bicara, ini Pak Budi nyampaikan, ini ada paving perlu dipasang di mana, saya bilang di RT 1. Waktu itu kan merumput, ternyata sekarang juga merumput. Setelah dipasang tapi yang sebelah utaranya itu hasil swadaya Pak RW ya, yang utara itu swadaya ya. Kalau yang ini dari pemerintah kota ini ya.
Nah, ini rencana pembangunan saluran tengah. Jadi rencananya dari ketika masuk di RT 5 sebelahnya Dr. Hermanta. Jadi asal pengukurannya RT 6 sama RT 1, kemudian tembusnya sampai di Pak Warno. Pak Warno sana. Asalnya Pak RT 7 itu minta ke sana, tapi akhirnya di RT 7 disepakati tidak lewat RT 7, akhirnya lewat belakang masjid. Jadi pos ini langsung ke kiri, langsung tembus Pak RW terus ke kanan sampai di Pak Warno. Itu nilainya 857.877 ribu rupiah, seperti itu, hampir 1 M. Nah, ini harapannya setelah nanti ada, biasanya setelah lelang ada CP yang menang, biasanya nanti ada sosialisasi kepada warga yang dilewati itu dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ketua RW dan RT. Biasanya pengalaman kemarin saya mengusulkan di Bugul Permai, asalnya itu lewat tengah, gambar awal. Setelah sosialisasi ke warga, warganya minta kanan kiri. Kanan kiri ternyata itu bermasalah juga. Ada warga yang tidak mau karena mobilnya numpang di ndukure got kolam ikan. Akhirnya wonge ngenteni, pokoknya tiap hari ada pekerja dia gak mau, wis pokoknya gak gelem mau, bentrok ambek yang mengerjakan. Nah, tapi gak kurang akal, RT ini gak kurang akal. Pas metu pokoknya bongkar. Ya, itu pengalaman di Bugul Permai seperti itu. Pak, nanti kira-kira pengerjaannya kapan? Nah, ini kita belum dengar pemenang lelangnya. Kalau itu kita bisa pasang bendera secara macam seperti biasa ya. Iya, nah, biasanya sebelum pengerjaan pemenangnya CV-nya akan rapat sosialisasi dulu terkait dengan kegiatan. Kayaknya belum bulan Agustus ini. Belum kayaknya, mungkin bisa-bisa akhir Agustus, akhir atau awal September. Memang nilainya juga besar ini, seperti itu. Nah, ini kemudian ini pemasangan paving itu barangnya kemarin ada sisa pengalihan, itu dialihkan. Waktu itu saya tanya Pak Wid, katanya suruh taruh di yang sebelah taman itu ada pengalihan sisa itu waktu itu sama Pak Budi. Pak bilang ini ada sisa ini, dia dialihkan di RT 5 aja, ini sisa ini. Kemudian ini gedung TPG. Nah, alhamdulillah tahun kemarin kita dapat senilai 125. Memang kecil sekali. Waktu itu saya protes kepada kepala dinasnya, kok digebiah uya kayak 120 KB. Padahal kita kan posisinya kan tingkat, bukan dari bawah. Mestinya kan saya sampaikan, Pak Ai, sampean kan punya anak buah yang survei di lapangan, kenapa kok digebiah uya? Padahal kita kan meningkat, bukan dari fondasi. Oh iya, kita perhatikan katanya seperti itu. Santai. Enggak. Hanya diperhatikan. Ya, ini asalnya seperti itu. Akhirnya kita dapat bantuan 1,25 juta itu. Kemudian juga yayasan kita setelah berjalan 3 tahun, akhirnya dari TP kita yang dulu biasanya bantuannya itu lewat Ma'arif, sekarang sudah bisa lewat yayasan kita. Waktu itu saya koordinasi dengan kabitnya, suruh segera masukkan proposal dan pengalihan
berkas-berkas TPQ untuk, jadi sekarang TPQ itu tidak lagi lewat Ma'arif, sekarang mereka sudah masuk di rekeningnya TPQ sendiri. Jadi kemudian alhamdulillah ada salah satu donatur juga bisa menambahi karena masih kurang. Alhamdulillah donatur tetap tiap bulan kita dapat sumbangan 3 juta seperti itu. Jadi Ini yayasan apa deh Pak? Hah? Yayasan apa deh? Di bawah naungan yayasan apa ya? Yayasan di mana Pak? Betul. iya, Baitul Muhajir. Apa berdiri sendiri tak, Pak? Iya. Itu anu Pak dijelasin Pak fungsinya yayasan apa. Iya. Bukan tempat ini. Oke, itu Bapak-bapak sekalian informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada kerajaan di khususnya. Sampai hari ini yang itu yang bisa kita dapatkan atau janjikan, walaupun ada yang janji dengan uang, tapi kita insya Allah belum bisa. Tapi kalau bisa kan ya juga bisa. Demikian dari kami, mungkin ada masukan, ada yang bisa disampaikan sehingga ke depan Geraha Candi lebih baik lagi. Karena kalau kita perhatikan ini terkait dengan posisi salurannya. Karena di sisi kanan kiri kita kan sudah ada resapannya, sudah tidak ada. Resapan sudah ini kan bakal sudah dibangun semua ini. Dan airnya itu akhirnya kan keluar dari luar itu kan mesti lambat di sana. Nah, ini perlu ada pemikiran ke depan, apalagi ini ada stakeholder semuanya ada di sini. Bagaimana ke depan Geraha Candi itu tidak banjir, karena kalau airnya tidak bisa keluar berarti kan tertahan di dalam. Nah, ini perlu ada, walaupun sekarang kita mulai membuat saluran tengah itu mungkin tidak maksimal, sedangkan beberapa gang itu kan juga saluran juga kecil-kecil, mungkin ke depan perlu dihubungkan atau memang ada resapan. Nah, ini perlu ada pemikiran ke depannya seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, saya merasa nggak rugi nyoblos sampean. Serius ini, habis dicoblos ngilang, baru ketemu tempo hari. Pak, mungkin dari beberapa warga yang hadir ini akan ini Pak, kasih apa ya istilahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kami perkenalkan, nama saya Widodo Pak, dari pengurus RT 05. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili warga RT 5 dan RW 08. Selama ini dengan adanya Pak Bilal selaku anggota Dewan di Kota, sinerginya berjalan dengan baik Pak. Kami selalu koordinasi setiap ada kegiatan, event-event penugasan dari kelurahan selalu disupport sama Pak Bilal. Juga kemarin terkait COVID, terkait demam berdarah, dengan kita menyampaikan ke Pak Bilal cepat Pak, dari OPD atau kesehatan untuk tindak lanjutnya cepat. Terus terkait kedepannya Pak, ini Pak, terkait lapangan sepak bola Pak, kita kan di Kelurahan Bakalan belum punya Pak ya, tapi alhamdulillah di Kerampiangan itu sudah ada lapangan dan rencananya itu sebagai stadion kecamatan Pak. Kemarin kan
direnovasi Pak yang kedua kemarin, ditulisi dulu tidak boleh dipakai Pak. Sampai saat ini tulisannya masih belum hilang Pak. Jadi kita mau pakai itu masih ragu-ragu dan juga belum ada gawangnya Pak. Mohon nanti dikoordinasikan dengan pihak terkait, kecamatan ataupun dispora supaya bisa dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat Pak, khususnya warga Geraha Candi. Karena kita punya tim sepak bola, kita bisanya sparring-sparring Pak, nggak bisa latihan karena tidak adanya lapangan yang kita pergunakan. Padahal kalau kita lihat tiap hari ada perawatnya di lapangan itu. Akhirnya muspro itu Pak. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, di fasum khususnya RT 5 Pak, itu ada beberapa fasum yang kosong. Rencana ke depan kita mengusulkan adanya kayak gelanggang olahraga mini Pak. Kalau Bapak keluar exit tol yang mau ke Bonbin itu Pak, ada taman di situ. Nah, di tengahnya ada kayak bisa digunakan untuk lapangan futsal, voli, basket ya. Harapannya di depan Pak Anto itu Pak, di depan Bu Miftah itu ada fasum kosong yang sisi timur dipergunakan taman dan lainnya itu bisa kita pergunakan multifungsi untuk kegiatan olahraga. Impactnya apa Pak? Secara olahraga sehat masyarakatnya. Yang kedua terkait dagang ya Pak, ekonomi Pak. Nanti jualan minum di situ, snack akan rame gitu Pak. Yang ketiga dipandang itu enak Pak. Ketika orang masuk ke Geraha Candi, oh bagus Geraha Candi. Karena kita sudah memulai Pak, insya Allah besok kita akan lakukan koordinasi rapat. Monggo kalau hadir, Pak RW juga kita undang terkait SK kelompok KRPL Pak. KRPL di situ ada Karangkitri, nanti akan kita kembangkan. Kalau Bapak lewat situ kan lihat sudah ada tanah itu Pak ya, satu truk itu. Itu tindak lanjut dari event kemarin Pak, Kelurahan Berseri tingkat Madya Provinsi. Mungkin nanti bisa dibantu, akan kita koordinasi dengan Pak Bila kebutuhannya. Banyak sih Pak kekurangannya terkait sampah, pengolahan sampah. Kan harusnya ada 2 Pak tempat sampah. Kemarin kita ditugasi di LKP Kelurahan tapi dipinjemin aja Pak. Tempat sampah yang kayak di pinggir-pinggir jalan itu Pak, yang di kota ada alun-alun kan sudah ada 2 di tamannya. Standarnya itu harusnya seperti itu. Tapi kalau dibebankan ke warga, kita suruh beli investasi pembelian seperti itu ya terus terang aja nggak mampu. Kalau nanam cabai terong ya masih mampu lah gitu. Kalau sampai beli gilingan kompos atau pengolahan itu ya kita perlu bantuan Pak, support dari pemerintah atau dewan. Mungkin itu harapannya Geraha Candi nanti bisa menjadi pelopor perumahan yang tangguh, lestari, KRPL-nya cepat berkembang dengan pesat, pengolahan sampahnya bagus. Kalau bisa juga nanti ya Pak Wali Kota seneng wahana Pak ya. Ada kota Madinah, Mekah, kalau bisa Geraha Candi Hollandnya gitu Pak, ada kincir angin untuk energi. Kincir anginnya bisa jadi listrik gitu ya, syukur-syukur gitu Pak. Mungkin 3 itu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo Pak Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berdoa mudah-mudahan Pak Bilal untuk tahun ke depan ini warga di lingkungan kita tetap setia Pak Bilal. Karena di luaran sana rupanya kayak agak untuk panas-panas titik. Iya, saya mau usul ini Pak, karena saya sendiri yang ngalami Pak ya. Untuk keluar masuknya warga dari pintu utama barat itu sangat-sangat rawan. Lah, saya sebagai orang Embongan Pak, saya mau mengusulkan mungkin ada penambahan rambu hati-hati dan KM 30, banyak keluar masuk warga menyeberang jalan. Nah itu nanti Pak Bilal yang bisa pikirkan. Insya Allah usulan ke Dishub. Karena saya pernah ditabrak Pak di situ Pak. Ditabrak itu untung jarinya Pak Agus. Sing ditabrak lho Pak Mbul. Waduh pada karo nabrak bu itu kan. Allahu Akbar. Ya sampai ngunting Pak semua, sing nabrak ngunting bojoku ya wis ketindak sepeda. Pokok sik kepecok lali.
apa itu lampu kedip-kedip, apa rambu, apa yang terpenting untuk melindungi warga yang keluar masuk dari perumahan ke akses Pak Bilal. Ini sangat rawan, terutama yang di pintu utama. Kalau pintu tengah mungkin ada penambahan untuk mengaktifkan lampunya itu Pak. Karena yang dari timur itu jelas pandangan nggak bebas Pak, jelas itu. Nemen banter deh, banyak yang jadi korban di situ, banyak sudah sampai putranya ya itu aja. Mungkin bisa ada tambahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari agenda reses yang lain mencatat yang penting-penting tadi. Saya Berdiam Pak dari RT 5 warga, selaku warga. Ini yang saya tanyakan masalah ini, pemanfaatan fasum di tengah Pak. Yang pertama, fasum di tengah itu untuk anak sekolah olahraga di situ itu diperbolehkan sama fasum tengah RT 5. Nah, itu diperbolehkan oleh penjaga taman. Sedangkan anak-anak kita yang mau main di sana itu dilarang. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini masalah gazebo itu udah mulai remuk Pak. Itu sangat berbahaya, terutama buat anak-anak. Nah, bapak-bapak sih iso milih manggon nunggu sing kuat. Nah, anak-anak kan enggak Pak. Terus yang ketiga masalah lampu tulisan Gerahajandi yang ada di taman itu sekarang udah gak nyala kayaknya, dan takutnya ini listriknya ini nanti nyetrum sama anak-anak yang main di sana. Kalau seandainya Pak Bilal bisa mengkoordinasikan, monggo. Kalau nggak bisa saya sambat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dani lah. Berubah nih Mas Dani. Oh, Mas. Ya, tidak. Siapa sih gawe kon balik nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Aras dari RT 04. Di sini Pak Bilal, saya ingin mengungkapkan ulang tentang RT 4, di mana memang Gerahajandi punya wajah RT 5 ya, dari sisi barat. Benar Pak RT ya, benar Pak RW kemarin. Jadi kita di timur juga punya wajah dari belakang. Jadi mengenai fasum di RT 4 masih banyak yang kosong, kayak hutan lah istilahnya. Yang sebelah depan pos itu memang seperti hutan karena banyak pohon, dan rencana memang kita mau mengusulkan memang ke Perkim dan kita minta time waktunya yang tepat. Itu kan reses ini katanya 2025 baru bisa terrealisasi, berarti harus memasukkan itu bulan apa untuk bisa terseleksi nantinya, atau mungkin lebih baik misalnya bisa dimusnahkan lagi, dicoret yang lain bisa kita masukkan yang itu, karena proposal jadi rencana gitu. Saya minta tanda tangan Pak Bilal sama tanda tangan RW, karena wajah dari belakang perlu penting juga, karena dua tempat di RT itu pinggir jalan itu kelihatan banyak pohon dan suket-suket kumuh, nggak ada taman belas. Sementara saya lihat di perumahan lain sudah depan belakang kanan kiri kayak Sekar Gadung aja, depan sekarang sudah bagus tamannya, dan itu sangat urgen menurut saya. Di situ nanti Gerahajandi kelihatan indah, depan belakang ada taman bagus, taman bermain seperti itu. Misalnya ada lomba-lomba, kita bisa support depan, support belakang, seperti gantian mungkin seperti itu. Karena ini mumpung Pak Bilal ya, semoga nanti terus melanjutkan lagi sampai tahun depan, kita dukung semua insya Allah. Jadi kita bersatu kompak, artinya punya dewan di Gerahajandi sebagai andalan. Terus terang saya juga andalan Pak Bilal nanti dikawal gitu. Sementara itu, terus kedua kita juga punya sedikit proyek untuk pos rencana mau ditaruh di pojok karena bisa untuk nyotting ke depan barat dan samping selatan pojok pas. Saya nanti itu nilainya sedang dihitung karena pos nggak terlalu rumit lah. Kita buat ada besi sudah ada, tinggal fondasi bawah
atap seperti itu, besi sudah ada. Insya Allah kita bisa cepat pun bisa jalannya untuk itu, tinggal dokumen nanti di belakang seperti itu maksudnya. Insya Allah saya setia akan doa bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu nggak usah nunggu 2025 Pak. Langsung gitu. Ada lagi? Limo telur itu. Ring satu. Kalau dia ring satu. ACC langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada buka air. 17 sudah mainnya kan sudah beda. Ini tidak lanjuti. Sebenarnya kalau melihat dari realisasi gorong-gorong sama yang pernah kita ajukan rilis Fasum Gedung Serbaguna yang dulu 625 juta sebenarnya harganya Wilan. Saya juga kaget kenapa kok yang dirilis gorong-gorong, kenapa kok bukan Fasumnya yang dirilis gitu loh. Padahal Fasum ini kan nanti salah satu bentuk dari kegiatan bersama. Harapannya Fasum nanti itu isinya di dalam untuk area olahraga untuk anak kita. Tadi di setting line up-nya itu untuk volley bisa, basketball bisa, indoor. Nah, bulu tangkis bisa. Itu. Jadi kalaupun gorong-gorong dulu yang jadi alhamdulillah. Cuma nanti kalau terkawalan lagi ke apa pada terkait lewat Pak Bilal, ya saya harap mungkin dalam forum ini kalau dari JRT jangan ditanya. Jelas support Pak Bilal. Kalau ini kan untuk umum ini apa fungsinya. Jadi harapannya seperti itu, karena saya yakin memang dari awal tadi sudah dari RT 5 burung mana lagi masih gimana ini nambahin mana. Kamu yang lah, karena saya yakin Pak Bilal itu bukan apa pemuas semua orang udah wakil. Jadi harapan itu Pak Bilal nanti setelah gorong-gorong tolong kita kawal bareng-bareng mengenai yang dulu Fasum. Karena untuk itu kemarin kenapa kok saya sempat pending apa namanya itu pos kami di sini kok lama-lama kok tambah suwe yang ini ketambahan COVID akhirnya sementara posisinya seperti itu kita perbaiki agak sedikit lumayan akhirnya gak wani nyaingi punyanya RT 5 gitu loh gak wani Pak ngurus mapan dia main di kono buat gue sih iya Pak pedesaan kok ngerti makanya perlu engkau itu harus jadi Pak lah rencana mungkin nanti ada pos di dalam di situ nah baru tapi ada dulu Pak RW itu sampai menggambarkan itu 500.000 rupiah duitnya kok di 700 gak ngerti aja Pak RW duitnya pribadi alhamdulillah ini sampai dibelanya segitunya jadi dari kami dari RT 06 karena Fasum itu bersamaan dengan punyanya Fasum RT 06 RT 07 kebetulan malam hari ini belum maju ya Pak Bayu. Jadi untuk kami seperti itu, terima kasih atas segala bantuannya Pak Bilal, mulai yang kecil-kecil. Dulu kami coba untuk minta gerobak ya lewat lurah dulu sampai almarhum, tak iso-iso Pak. Ngomong Pak Bilal si iso kok JP gitu. Tak ambil. Tapi tetap gerobak dorong. Ini Pak Sigit duwe sing gerobak apa? Pancal beca, tak tuker untuk Pak Sigit gelem. Ya tak gelem ya opo ngene maneh. Jadi seperti itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RT 1. Yo. RT 1. Budi yang belum kalah wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jadi tuh Pak Bilal, selama ini di RT 1 itu pun tidak pernah sambat ke siapapun, baik bikin pos kamling, karena ada Pak RT-nya juga Pak Cason itu juga mantan RT 1 ya Pak Cason ya, nggak pernah sambat Pak ya, karena swadaya kita sendiri. Jadi untuk Pak Bilal, sebelum kita membangun baru, saya mohon yang ada di Wasum RT 01 yang setiap tahunnya dibuat tempat untuk korban
Itu kan sekarang dari awal katanya rumput Pak Bilal ya. Setelah dipabrikinisasi, teman-teman rumputnya Pak sulit untuk menghilangkan. Nah itu sekalian pemasangan pabrikinisasinya itu kurang merata. Jadi jadi kita buat teman anak-anak bermain di situ tuh kayaknya kurang maksimal, khawatir karena kan pabriknya kan jeglong-jeglong Pak. Padahal di situ rencana kita dari Pak RT Pak Juju mau dibuatkan lapangan bulu tangkis karena terkenalnya di situ lapangan bulu tangkis. Jadi mohon ke Pak Bilal mau diperhatikan untuk perawatannya di Fasum RT 01 terutama yang di tengah Pak. Itu rencana kita nanti tiap minggu kita adakan senam untuk ibu-ibu Pak. Nggak pandang dari RT 01 sampai RT 7 kalau mau berminat monggo ibu-ibu. Ya, jadi kan biar nggak masak aja ya di rumah ya, kasihan. Kalau bapak-bapak khusus malam senang ya. Ya, jadi Pak bilang. Dan untuk Pak Widodo, untuk lapangan sepak bola itu dulu yang pertama kita ngikuti turnamen Gades di Wijaya, itu Pak Lurah sudah wanti-wanti ke pengurus sepak bola. Karena waktu itu saya belum terjun. Pikir belum kenal saya, mohon maaf ya, kita juga insan bola memang. Pak Lurah saya bilangin, Pak, kalau teman-teman masuk ke 4 besar dan nanti terjun di stadion, kan dulu kan masih selektif di Wijaya kan, setiap pool ya, itu Pak gitu. Jadi Pak Lurah sudah ngasih warning, kalau kita masuk 4 besar di stadion, tanah yang dipunyai desa di sebelah timurnya, Bawatan ya. Itu ada tanah yang tadi di tempat itu sawah itu rencananya mau dibikinkan lapangan khusus kelurahan Bakalan. Namun ada namunnya ya, karena apa? Pola mainnya pengurusnya kurang jeli. Sudah saya mau masuk karena kan bukan pengurus saya nggak berani dengan Pak Hasanuddin. Itu juga insan bola. Dia bilang saya, Pak Budi, lu kenapa gak menghubungi saya? Kalau mencari pemain bola saya bisa, saya tahu dan cuman saya gak dikasih amanah sama Pak Lurah, saya gak berani kan ada coach, ada manajer kan ada kan, saya kan belum masuk, cuman saya disuruh ngasih masukan sama Pak Lurah waktu di Wijaya itu, dan ternyata nilainya kalah, kan dia main poin waktu itu. Sebetulnya kalau kita main set dan tidak sah, saya bisa waktu itu, cuman Pak Lurah nggak ngasih saya perintah, saya nggak berani. Kalau kita nembak ke sana, katakan seri aja, kita udah masuk waktu itu. Ya, makanya itu ya itu. Jadi kita kalau kita memang mau punya lapangan, apabila mau dibantu untuk menyampaikan ke Pak Lurah bahwasanya tanah desa yang di timurnya Bawatan ini katanya informasinya buat lapangan bola Pak Lurah. Besar itu ya? Ya nggak tahu ya, yang mana tanahnya saya nggak tahu. Cuma informasinya Pak Lurah begitu. Kidule laju itu Pak. Insya Allah kidule laju. Garasi laju itu Pak. Iya. Laju. Garasi itu awal Pak. Itu rencananya buat lapangan. Itu punya Belandongan itu Pak. Enggak, yang sana Pak, laju yang selatan. Oh yang selatan ya. Mungkin itu. Jembatan itu ya? Pak, sempat itu jembatan itu jadi Pak, itu kanan jalan. Nah itu Pak. Dulu kan mau rencana waktu Hasan. Gol. Ya itu apabila ya, yang terutama untuk di RT 01 dulu mohon diperhatikan untuk revisi perapian papinisasi beserta rumputnya karena kan yang dikhawatirkan ular itu Pak. Pernah saya nemukan ular kobra memang itu Pak. Cuma nggak bisa, ada memang. Cuma nggak boleh dibunuh. Kalau ular jangan dibunuh Bapak-bapak sekalian ya. Jadi dijiret, dibuang aja. Kalau dibunuh, yang datang malah lebih besar. Di timurnya Pak Bambang ada rumah yang pojok di tempat F1 itu pernah ada ular sedang dimatikan sama siapa lagi pengamannya kalau nggak salah. Besoknya datang lagi yang lebih besar kan. Kalau ular memang bau atau gonto istilahnya ya. Itu. Ya Pak bilang gitu aja mungkin. Dan untuk Pak Widodo, kalau lapangan itu memang dikelola oleh Dispora karena gawang memang belum dipasang karena stansi rumputnya belum standar. Gitu. Tapi kalau setiap pemakai di situ nanti kita disuruh bayar iuran.
1 juta Pak sebulan. Sebulan, iya. Kalaupun kita di stadion kita nyawa tuh setiap pemain biasanya bawa uang 10.000 buat untuk nyuplai apa penyewaan lapangan itu. Tapi kita nggak kurang akal kalau jenengan mau ikut dengan saya, monggo kita latihannya di Darmoyudo, di Pak John, di Petahunan, Pak Yudi Polisi juga, teman saya juga yang banyak di sana. Kita pun melalang buana kemana-mana. Stadion juga kalau setiap hari Rabu sama Jumat kemarin tadi saya ke Rangge. Jadi memang kita insan bola ya nggak mungkin lepas dari bola. Ya gitu aja Pak Bilal, mohon diperhatikan dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak. Saya Dani, Pak, dari RT 5. Sebenarnya saya coba mengutip dari beberapa masukan-masukan, Pak, dari RT yang ada. Saya pikir kita perlu ada kesepakatan bersama terhadap Geraha Candi mau diapakan, Pak. Itu yang perlu kita sepakati. Seperti senam, Pak. Senam itu kita punya, RT 5 punya, RT 1 punya. Saya pikir ketika digabungkan akan lebih banyak orangnya lebih banyak dan lebih variatif. Mungkin nanti strukturnya bisa gantian dari RT 5 mungkin, RT 1 mungkin. Jadi mungkin kita sepakati kayak Pak RT 5 mengusulkan gelanggang olahraga di tengah. Saya pikir ketika sudah kita buat futsal di tengah, mungkin RT 4 nggak usah, kita buat bulu tangkis misalnya. Jadi mungkin kesepakatan-kesepakatan itu yang mungkin lebih efektif dan efisien untuk membangun Geraha Candi ke depan, Pak. Jadi saya pikir tidak tumpang tindih sama-sama buat gelanggang olahraga, ternyata yang main seminggu sekali dan lain sebagainya. Ketika nanti misalnya RT 5 buat futsal mini, monggo nanti tak jadwal RT 1 kapan, RT 2 kapan, sampai RT 7. Terus misalnya bulu tangkis, yang punya lapang bulu tangkis RT 6 ya, RT 6. Enggak ada. Sekarang ini dah? Iya. Anggap aja gitu lah. Iya, itu bulu tangkis. Kayak diperbaiki misalnya. Terus kita jadwal RT 5 main bulu tangkis di situ, monggo lebih guyup maksudnya, Pak, untuk menyatukan Geraha Candi ke depan. Itu maksudnya salah satu motivasi saya gimana untuk membangun nggak sekedar RT tapi cuma kita mau berbicara RW, Pak, berbicara Geraha Candi ke depan seperti apa. Set plan-nya kita sepakati di forum. Misalnya kita sepakati olahraga, misalnya taman, Karangkitri itu misalnya RT 5 punya Karangkitri, monggo mau studi banding di RT 5 misalnya RT yang lain untuk membuat fasum Karangkitri dan lain sebagainya, ya kita nanti buka untuk saling sharing. Sebenarnya kedepannya RT 5 punya banyak program, Pak, karena motonya Pak RT ini, Pak Widodo ini terus bergerak, Pak. Jadi nggak boleh diem, terus bergerak. RT ini akhirnya warganya sing sumpek, Pak. RT-nya wis ngomong terus bergerak, warga ndak katut. Ancamannya cuma satu, Pak, aku mundur, gentenono. Pak dia, iki les ngomong gentenono, nggak ada sing gelem, Pak. Bahasanya seperti itu. Terus ya itu semuanya, ide-idenya semuanya baik semua, Pak. Saya juga mengapresiasi apa yang Pak Bilal kontribusi terhadap Geraha Candi. Saya apresiasi sekali. Saya beberapa kali menghadap Pak Bilal terkait kegiatan-kegiatan dari masa lalu, support sekali. Saya pikir ini perlu kita perjuangkan. Bahasanya perjuangkan adalah ya tadi saya sepakat dengan anggota Dewan Andalan. Andalan itu ibaratnya tidak hanya anget-angetai ayam, Pak. Jadi ketika kepingin greget, ada kepentingan politik yang di dalamnya, akhirnya memberikan semacam sponsor promo yang besar-besaran. Dan kita tidak menjamin ke depannya apakah ketika terrealisasi apakah bisa kontribusinya apa, bisa sebaik Pak Bilal. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi. Ternyata kita perlu berjuang bersama untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan Geraha Candi itu teraspirasi oleh bagian atau wakil rakyat yang ada di Geraha Candi itu sendiri. Lepas saya bukan tim sukses, saya ASN, saya juga mudah-mudahan menjadi PPS yang ada di TPS di Geraha Candi. Cuma saya support sekali, Pak, saya mengacungi jempol. Ternyata tidak setengah-setengah untuk membangun Geraha Candi ke depan. Pak Bilal dari sisi keagamaannya tetap support, dari sisi olahraga kemasyarakatan sosial dan sebagainya tetap support sekali. Saya
mengacungi jempol dan mengapresiasi sekali Pak. Dan mungkin Pak RT semua bocah kunek-kunek saya pikir perlu ditampung Pak, dicatat, dan itu ketika nanti bisa terrealisasi ya mungkin wujud dari kerja kita bersama Pak, dan Pak Bila sebagai wakilnya. Saya nggak panjang lebar Pak, karena di belakang saya udah nyulik aku bisa. Oke, saya kasih ke belakang saya langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan saja Pak ya, karena tadi sudah dibuka Pak Dani hampir sama, cuman saya lebih spesifik saja. Pertama-tama, nama saya Hadian Sugiri dari RT 5 juga Pak. Ya menyikapi dari rekan-rekan semua tadi pertanyaan dan usul-usulan, ini masalah pengajuan Pak ya, nah mungkin tercover semua masalah di EBA Jatim APBD tahunan. Nah, harapan saya Pak Bilal bisa bergerak lebih agresif lagi Pak untuk berkoordinasi masalah ada kegiatan-kegiatan rutin di masing-masing OPD Pak. Itu insya Allah bisa mensupport berupa kegiatan-kegiatan seperti di RT 1 tadi, kayak paving yang sudah ada ini ternyata pembangunannya kurang pas lah Pak ya. Ini kalau diajukan di anggaran tahunan saya kira nggak nyampe kan Pak ya, karena terlalu kecil. Mungkin bisa menyalurkan lagi aspirasinya Pak Bilal ke masing-masing OPD, karena Pak Bilal yang ngomong insya Allah langsung ya tetap ya bersurat Pak. Dan masing-masing seperti perawatan di RT 4 Pak Basum Pak ya, karena itu kalau diawali langsung lewat e-budgeting aspirasi tahunan, saya kira nunggunya bisa di atas 2025. Bertindak kecil yang nyata saja seperti perbaikan penebangan pohon-pohon dulu, perapian dulu. Nanti kedepannya bisa diplan lebih baik lagi lewat anggaran tahunan. Untuk yang terdekat ini Pak Bilal, kemarin program dari pemerintah kota seperti dari Kominfo ini ada fasilitas wifi untuk umum Pak ya di tiap pos ya. Nah, sementara kan realisasinya belum, masing-masing kelurahan sudah kebagian, cuman masih belum menyeluruh karena pertahapan Pak ya. Saya harap untuk anggaran yang tahun depan ini misalkan ada realisasi lagi bisa di-cover untuk di Geraha Candi Pak. Iya, karena tahun ini iya. Sudah jatah 1 di Geraha Candi. Iya, kuarternya turun lagi seperti kemarin kan di plan utama Geraha Candi, ternyata belok Pak. Iya, itu butuh koordinasi lagi Pak. Terus kalau ada program-program lain, kan ini biasanya luput dari pantauan kita Pak. Di masing-masing OPD ada program seperti pengadaan meja tenis meja, akhirnya jadi di tempat lain. Mungkin Pak Bilal bisa lebih mantau atau masyarakat bisa koordinasi untuk masalah agar program tersebut bisa lari ke Geraha Candi. Ya, terima kasih Pak Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak-bapak semua. Saya Supandi Pak, atau bisa panggil Andi ya. Saya dari RT 6. Ya, selama saya hidup di Geraha Candi itu mungkin karena saya hanya seorang pegawai ya, jadi tidak pernah menyentuh soal pemerintahan. Tahunya saya datang, pulang, ya kan, tidur seperti itu. Program-program seperti itu saya nggak tahu. Jadi setelah saya aktif di kepengurusan, saya mengerti bahwa pemerintahan itu sangat penting buat kita. Ya, walaupun nggak pengaruh ke dalam kehidupan ekonomi kita. Jadi saya mewakili teman-teman atau orang-orang yang kadang-kadang siapapun yang jadi kita nggak peduli, kan gitu kan, kecuali yang ganti direktur atau manajer kita. Tetapi Pak bilang gini, di reses ini yang saya baca adalah aspirasi penyerapan, gitu Bang ya. Jadi apa yang telah dilakukan atau bagaimana pendapat masyarakat. Jadi poinnya saya kira cuma gini, bagaimana Pak Bilal nanti sebagai kebanggaan kita, anggota DPRD dari Kota Pasuruan itu bisa menjadi kembali, kan gitu Pak? Betul nggak? Kita bicara banyak lebar, tetapi sudah di akhir atau penghubung masa periodenya, gitu Bang ya. Jadi
saya bukan berarti untuk menjadi tim sukses atau apapun, karena saya lihat dengar semua di sini bahwa support apa yang telah dilakukan Pak Bilal, ada perubahan di Gereja Candi, proyek-proyek dari pemerintah yang lambat menjadi cepat. Ya, jadi apapun yang kita bicarakan nanti tadi, kalau Pak Bilal sendiri tidak jadi, otomatis semuanya sia-sia. Betul nggak Bang ya? Luar biasa. Loh, benar Pak. Jadi semua kan sambat kan, sambat penyambung lidah kita kepada anggota DPR. Saya kita kompas ya, langsung bypassnya ke Pak Bilal, sehingga semuanya dari RT ke Pak Bilal. Walaupun dari RT ada RW ada itu. Jadi Pak Bilal sendiri juga tanggap dan reaksinya cepat. Nah, PR kita adalah bagaimana kalau tahun depan itu Pak Bilal jadi lagi, kan gitu Pak? Ya itu aja dari saya. Semoga harapan kita semua ya di Gereja Candi, bukan hanya Pak Bilal yang jadi, mungkin juga Pak siapa itu lupa saya Pak Narji ya bukan? Ya, ya. Pak Akmal, sorry saya dulu panggilnya Pak Narji. Jadi itu aja Pak. Jadi siapapun yang jadi di RT kita, syukur-syukur tetap yang telah kita dukung selama ini. Jadi pembicaraan malam ini ada istilahnya benang merahnya ya, ada goalnya gimana kita support. Karena tadi dengar dari Pak Amul tadi kayaknya ada sesuatu yang belum masuk dan luar biasa efeknya kan, seperti itu. Iya Bang ya. Nah kalau memang itu menjadi rintangan, sesuatu yang tidak baik atau pelanggaran, itu boleh lah kita bisa supaya suaranya tetap solid. Kita nih Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar sambatin terrealisasi harus gimana itu Pak? Gimana? Kalau sambatin terrealisasi harus Coblosan Pak. Ya. Jadi coblos langsung. Masa kampanye ya. Tapi hari ini aku Tapi kan semuanya berharap, sedangkan Pak Bilal sudah penghubung ke ujung hati, ya kan? hari ini akhirnya tahu orang-orang yang luar biasa konsep pemikiran itu hari ini aku tahu. Luar biasa memang Gereja Candi. Karena bilang aja orang-orang ini luar biasa. Alhamdulillah. Sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas usulan dan tanggapan, harapan dan doa. Mudah-mudahan malam hari ini bisa terkabul, bisa terrealisasi ke depan. Mungkin jawabannya nggak banyak-banyak, singkat-singkat aja. Mungkin ada tambahan dari Pak RW juga terkait dengan penggunaan pasum di RT 5 ya, di mana penjaga sering menghalau anak-anak kita, sedangkan anak-anak olahraga suruh main. Nah itu perlu ada, karena keamanan di bawah Pak RW kayaknya di lingkungan kerajaan seperti itu. Ya, terkait dengan usulan dari Pak Wid terkait dengan pasum ya, olahraga ini memang di kerajaan kan banyak pasum yang besar-besar ya. Mungkin perlu ada kesepakatan prioritas sampaikan oleh Pak Dhani tadi, yang mana yang diusulkan kesepakatan di RW dengan RT, mama pasum olahraga yang dimaksimalkan apa dulu, karena di pemerintah kota juga kan keterbatasan anggaran ya. Kalau masalah balai RW itu sebenarnya itu pernah kita usulkan, waktu itu wali kotanya Pak Yon. Saya sampaikan, kebetulan yang gambar Pak RW dengan timnya ya, sama kita koordinasi dengan Pak Budi karena wilayahnya Perkim. Waktu itu Pak Yon, oke. Ternyata saya komunikasi dengan Bapeda waktu itu, Pak Faisal di kabitnya, Pak Bilal ini jangan atas nama koperasi. Waktu itu memang Pak Wali tidak menghadiri RAT-nya Kopwan di sini. Nah, Kopwan minta gedung. Yes, nanti tak kasih tiap percontohan tiap kecamatan ada gedung Kopwan, dia bilang. Akhirnya setelah proposal selesai kita sampaikan ke Bapeda, Pak Wali oke. Pak Faisalnya, kalau di Gereja Candi kan tidak semua warga Gereja Candi anggota koperasi, sebaiknya untuk umum aja. Nah setelah itu
bla bla bla, Pak Wali ada sesuatu hal harus akhirnya belum ketemu lagi setelah Gus Ipuli, maksudnya ceritanya sudah hilang setelah Pak Yon masuk di anu itu hilang terus, nah itu nggak ketemu lagi ceritanya, ganti wali kota terus Gus Ipul ini beberapa kali ada pergeseran anggaran yang besar-besar sehingga dari waktu itu dari Pak RW juga sebenarnya ingin, tapi kita belum ketemu, maksudnya karena anggarannya di truk terus ya waktu. Salah satu punya usulan saya di Geraha Tartila itu 1 miliar. Saya ditelepon Pak Buti, Pak Bilal, anggaranmu ini anggaranku sing dicorek ya. Kowe mau tak corek ya sing di Geraha Tartila, nggih monggo. Karena banyak di truk waktu itu. 1 miliar waktu itu di Geraha Tartila. Nah, seperti nanti kita coba lagi terkait dengan balai RW ya. Bisa multifungsi istilahnya untuk serbaguna lah, serbaguna bisa untuk manten ya, abu. Nah ini saya kira hal-hal seperti ini perlu ada kesepakatan. Umpama pasum yang dimanfaatkan untuk apa, sehingga kita ada prioritas. Maksudnya kita usulkan ini dulu. Umpama yang diusulkan oleh Pak WT tadi, olahraganya di mana, kemudian balai pertemuannya di mana, RW-nya di mana, kan harus ada kesepakatan bersama, sehingga itu tidak kesannya itu milik RT sebelah, itu milik RT, sehingga semua itu bisa RT semua bisa memanfaatkan pasum-pasum yang ada di wilayah gerakannya seperti itu. Yeah. Nanti dirapatkan dia. Iya, jadi nanti sing ngawali itu enak. Saya getol ngawalnya, maksudnya nggak tahu. Kalau dewan rodo ngeyel, wongnya rodo, oh iya. Kalau kita gak ngeyel, mereka juga santai-santai seperti itu. Agresif, Pak. Iya, apalagi Pak lek ngeyel langsung saya naik ke sekda. Kalau tuh Pak Bilal akhirnya naik ke sekda. Sekda ngeyel tak naik ke wali kota. Seperti itu. Jadi memang kalau di lapangan ini Pak Wid, memang kalau lihat gambaran desainnya Pak Wali Kota kan mau membuat apa? Madinah. Mekah. Miniatur Mekah ini. Ini sampai jadi ini tanah di sekitar ini akan naik semua, mahal. Hah? Iya, karena jadi sasaran wisata kan. Kalau sampai ini terjadi, nah itu seperti itu. Karena kan wilayah pasumnya kan sampai di Al-Bait sana, kan punya pemerintah kota ini. Sawah sebelah sini. Iya, sawah yang sebelahnya sini punya pemerintah kota. Sawah yang sebelah sini sampai Al-Bait itu. Batasan sama punya P3T. Iya. Nah, desainnya tahun ini Kelurahan Kerambiangan akan ditaruh di sawah itu, dibangun di sawah itu tahun ini. Kerambiangan, Kelurahan Kerambiangan di sawah sebelahnya lapangan sana nih. Enggak, sebelah ini yang hadap ke jalan ini tahun ini. Nanti akses jalannya lewat mana, Pak? Loh, langsung dia pinggir jalan langsung pinggir. Mekahnya maksudnya. Nah itu kayaknya lewat digunakan lapangan ini kayak mau dihabisi itu. Kayaknya seperti itu. Lapangannya hilang gitu, Pak. Hilang karena desainnya Pak Wali seperti itu. Belum dimanfaatkan hilang. Kemarin juga sama tapi kemarin Pak Wali juga sanksi. Iki lek aku dadi, lek gak dadi sapa sing lanjutnya ngomong. Iya, maksudnya desainnya sudah dia, tapi jadi desain di sini di lapangan ini, kemudian pintu masuk tol itu, kemudian di pelabuhan ada 3 titik yang dia desain seperti Mekah Madinah seperti itu. Ya.
Yaitu kemudian dari Pak Mul, ya ini nanti coba kita sampaikan ke Disub. Ya, untuk kemarin juga saya ketemu dengan Pak Rahman, suruh nyampaikan ke Pak RT, Pak Bayu, suruh di sana dikasih kaca apa? Cermin. Iya, di sini rawan orang kalau keluar dari sini agak rawan. Saya suruh buat surat titipkan ke saya. Di sini ada kaca cerminnya. Di sana sudah ada. Iya, di sini keluar sini loh, karena ketutup bangunan. Kemudian dari sini juga ingin ambil jalan ini, sini kan posisinya di belakang, agak rawan di sini. Kemarin saya sampaikan ke Pak Ramang untuk sampaikan ke Pak Ketua RT Pak Bayu. Kemudian dari Pak Laras, mungkin nanti kita koordinasikan ya terkait dengan Pak Sum, untuk perlu ada koordinasi untuk pos khususnya. Ya, kita selesaikan lebih awal. Ya. Kemudian Pak Yudi terkait dengan Balai Ore, insyaallah nanti kita koordinasi dengan Pak RW lagi. Kemudian dari Pak Budi, Pak Vin, ya memang ini dari pemerintah kota kalau sudah bangun, apalagi pasum yang istilahnya yang dirawat itu biasanya kan ada petugasnya. Nah itu biasanya dari sana ada mereka buat istilahnya petugas itu untuk wilayah ini membersihkan. Tapi kalau ini kan istilahnya tidak bisa tiap hari dibersihkan. Mungkin ada momen-momen tertentu kita minta permintaan dari Perkim ini. Kalau yang taman itu wilayahnya DLH, jadi seperti itu. Karena itu ada petugasnya dan dibayar untuk standby di situ. Istilahnya penjaga taman yang membersihkan tiap hari, mereka tugasnya di situ seperti itu. Kalau ini kan istilahnya milik Perkim, tidak diserahkan ke DLH. Jadi kita akan harus koordinasi dengan Perkim untuk membersihkannya seperti itu. Di Pak Dhani, monggo grand desainnya perlu ada kesepakatan dengan stakeholder terkait dengan kegiatan-kegiatan di kerajaan dia, sehingga bisa semarak, bisa kita bangun silaturahmi antara RT warga di kerajaan dia. Pak Hedian, ya terkait dengan paving ya. Ya kita akan terus agresif lagi. Kemudian terkait dengan RWNet, jadi ternyata di RWNet itu 1 RW 1 titik. Kemarin kan saya minta 2 sebenarnya waktu itu di kerajaan di. Ternyata hanya 1 titik. Kemarin waktu saya usulkan di kerajaan ini ternyata pindah di RW. Karena 2. Waktu itu memang sama kepala dinasnya saya tak satu aja ya di kerajaan. Nggih monggo. Katanya diminta sama Pok Darwis apa gitu. Nah, terus loh, kok pindah? Akhirnya saya cari kepala dinasnya sudah pindah, Pak Koko. Mau tanya ke yang kepala dinas yang baru, KR agak ada ceritanya gitu. Kok bisa sampai pindah seperti itu? Tapi insya Allah tahun ini kita dapat. Nah, di RT 5 kan sudah ada sekarang. Nah ini kemarin saya ketemu dengan kepala dinasnya Pak Imam. Pak Imam, kemarin rapat komisi di Bakalan RW saya dapat kerajaan. Oh iya Pak. Tapi titik awal yang saya usulkan itu kan di RT 5 itu sudah ada, bisa dipindah tak? Monggo katanya gitu. Belum ada RT 5 Pak. Itu untuk belum ada. Backup CCTV aja. Itu cuma CCTV aja, nggak bisa dimanfaatkan untuk umum. Berarti tetap ya? Ya di lock itu Pak. Kalau misalnya ada dari situ, yang itu dipindah apa yang ini. Oh gitu. Akses terbatas. Oh gitu. Nanti itu bisa dipindah di RT 1 yang dari pemerintah di RT 5. Oh. RT 1 kan belum dapat CCTV.
CCTV. Belum ada CCTV. RT 6 belum dapat juga. Ring 1 belum dapat. Belum. Enggak apa-apa. Depan dulu deh aplikasi di sini. Kan RT 1. Iya. Enggak apa-apa. Berarti tetap ya, Pak RW di. Iya. Apabila diusulkan mawon, titiknya tetap di RT 1, cuma jaringannya dibagi di semua RT. Ya kan bisa. Berapa sih Enggak, denditnya berapa? Itu bisa disiasati sebenarnya. 50 apa besar Pak? Besar. Kalau besar kan bisa di link ya. Kalau 50 nggak salah. Besar katanya. Linknya nanti disupport oleh ini kan kabelnya nggak gitu USB tapi Jadi titik usulannya RT 5 ya. Di lock berarti ya. Oh biar gak berubah. Di lock ya? Gak berubah ya. Nanti kita saran kepala dinasnya. Golongan Iya. di lock, golongan LAN di lock. linknya bisa di link nanti. Ya Pak, untuk misalnya dari sisi keamanan sebenarnya CCTV Pak RT 5, RT 1 dan RT 4 ya. Itu sebenarnya berbutuh tiga-tiganya itu bukan semua. Iya. Karena lebih gampang pemantauannya Pak dari sisi keamanan Pak. Kalau 3 titik, mungkin 1 titik di RT 1 toh bagi sumbernya 5 nya enggak yang RT 5 ya. sudah dapat, yang kita pilih RT 1 kita bagi ke RT 4, mungkin yang pojok sebelah kan agak gelap Pak. Saya pikir itu perlu penanganan agak optimal. Jadi anu, yang sebelah wetan itu. untuk kebutuhan utamanya pemanfaatnya bukan untuk dipakai, diutamakan dulu tuh backup CCTV aja, lebih penting Pak. Kalau warga Geracandi semuanya sudah punya. Iya, yang penting kesepakatan tetap di RT 5 sesuai dengan usulan awal ya. Jadi saya tinggal SMS ke kepala dinasnya, kemarin ketemu, saya bilang mau dipindah. Ternyata karena kesepakatan malam hari ini tetap, nanti saya WA kepala dinas Pak Imam. Yang terakhir Pak Fandi, nggak perlu dijawab ya. Enggak Pak, ibuan aja Pak. Tinggal semangatnya sama. Semangatnya sama. Betul Pak ya? Ya, goalnya sama. Saya kira itu sudah malam. Pak Erwin nambahkan sedikit? Cukup. Iya, saya kira itu ada makanan sedikit. Ini senengannya Pak Mul makanannya. Bubur kacang hijau. Mungkin ada doa supaya berkah sini Pak. Apa? Pak Haji, Pak Bagus. Harus saling lempar sampai Kita berdoa mudah-mudahan hajatnya Bapak Sabilal Rosad bisa diijabah, bisa sukses untuk ketiga kalinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam hatta qadri wa miqdari azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq